Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi dosen bertanya, mahasiswa menjawab edisi PAS atau penilaian akhir semester manajemen sumber daya manusia. Yang dimana saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya untuk menyelesaikan tugas penilaian akhir semester manajemen sumber daya manusia. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan? Jelaskan perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Oke, manajemen karir adalah suatu pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengelola, dan juga mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan karir seseorang. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan keterampilan, pengembangan kompetensi, penilaian minat, serta perencanaan langkah-langkah karir. Sedangkan pengembangan karyawan lebih bersifat umum dan mencakup berbagai inisiasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas karyawan di dalam organisasi atau perusahaan tertentu. Dan untuk perbedaan di antara keduanya, saya melampirkan 3 poin. Yang pertama yaitu fokus. Nah, perbedaan fokus antara manajemen karir dan juga pengembangan karyawan. Manajemen karir lebih fokus pada perencanaan dan pengelolaan perkembangan karir individu, sedangkan pengembangan karyawan lebih bersifat umum dan fokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas karyawan di dalam organisasi atau perusahaan tertentu. Yang kedua, perbedaan ruang dan lingkup. Manajemen karir berkaitan dengan pertumbuhan dan kemajuan karir individu di dalam ataupun di luar organisasi. Sedangkan pengembangan karyawan melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusi karyawan di tempat kerja tanpa harus terbatas pada aspek karir. Yang ketiga yaitu perbedaan orientasi. Manajemen karir lebih menekankan pada aspirasi, minat, dan tujuan pribadi individu, sedangkan pengembangan karyawan lebih menekankan pada kebutuhan organisasi dan mementingkan peningkatan kinerja di tempat kerja atau di tempat perusahaan di mana sumber daya manusia itu bekerja. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia serta berikan contohnya. Baiklah, tahapan perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan SDM. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan tertentu untuk mencapai tujuan bisnisnya. Contoh, sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru di kota lain, perlu melakukan analisis kebutuhan SDM mulai dari jumlah karyawan, jenis pekerjaan yang tersedia, dan juga kualifikasi karyawan yang cocok untuk ditetapkan di job desk A, B, C, atau seterusnya. Yang kedua, yaitu perencanaan kebutuhan SDM. Tahap ini melibatkan perencanaan kebutuhan SDM yang diperlukan atau dibutuhkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan produksinya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan perlu melakukan perencanaan kebutuhan SDM dalam jangka waktu panjang untuk menentukan jumlah karyawan yang tepat untuk mengisi dari 5 tahun ke depan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan SDM. Tahap ini meliputi pengembangan karyawan yang sudah ada di dalam organisasi atau perusahaan tertentu untuk dapat meningkatkan kualifikasi dan juga keterampilan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh, sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas produknya perlu melakukan pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan ataupun mentoring dan pengembangan keterampilan kepada karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu rekrutmen dan juga seleksi SDM. Tahap ini meliputi rekrutmen dan seleksi karyawan baru yang dibutuhkan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk memenuhi kebutuhan SDM mereka. Contoh, sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru di kota lain, tentunya mereka memerlukan karyawan baru. Nah, disitulah rekrutmen dan juga seleksi dimainkan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dan juga pengukuran SDM. Tahap ini meliputi evaluasi dan pengukuran kinerja karyawan untuk mengetahui apakah kebutuhan SDM di perusahaan tersebut sudah terpenuhi atau belum. Nah, contohnya, sebuah perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja karyawan secara berkala untuk mengetahui apakah karyawan sudah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut atau belum. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan karir dalam organisasi dan berikan contohnya. Oke, pelatihan adalah proses pendidikan dan juga pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam pekerjaan mereka. Sementara untuk pengembangan karir adalah proses yang bertujuan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir jangka panjang mereka.
Nah, contoh pelatihan ini adalah salah satunya seperti misalkan ada karyawan baru yang sedang mengikuti pelatihan untuk diperkenalkan bagaimana sih kira-kira alur kerja mereka, job desk mereka kira-kira ngapain aja, dan seterusnya seperti itu. Dan jika contoh pengembangan karir, yaitu dalam organisasi adalah ketika perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil kursus atau pelatihan yang lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memajukan karir mereka agar tidak stuck di satu posisi saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana sistem kompensasi yang baik dapat berdampak pada motivasi dan retensi karyawan? Oke, di sini saya memberikan 3 contoh ya. 3 contoh bagaimana kira-kira sistem kompensasi yang baik. Nah, yang pertama yaitu penentuan skala gaji yang adil dan juga kompetitif. Menentukan skala gaji yang sesuai dengan perusahaan dan juga posisi karyawan dapat memotivasi karyawan meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pemberian bonus dan juga tunjangan. Nah, siapa sih di sini yang tidak suka bonus ya? Bonus bisa dapat diberikan sebagai penghargaan tentunya atas pencapaian target secara individu maupun kelompok, pencapaian kinerja yang melampaui target, atau sebagai insentif untuk mendorong karyawan mencapai tujuan tertentu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu menggunakan kompensasi non-monetary. Kompensasi non-monetary meliputi pemberian peristiwa, privilege, atau fringe benefit yang tidak monetaris, seperti cabang bantu, pelatihan, atau perawatan kesehatan. Ini dapat membantu karyawan meningkatkan motivasinya untuk membuat mereka bisa merasa berkesan, bisa merasa dihargai, dan akhirnya mereka pun loyal atau mereka pun betah bekerja di perusahaan tersebut. Seperti itu. Akhirnya kita sampai juga ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana sih keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi? Dan berikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan juga karyawan. Nah, jika kita berbicara nih tentang keselamatan kerja, tentunya ini menjadi salah satu titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi karena beberapa alasan yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, yaitu keseimbangan antara pengusaha dan juga pekerja. Nah, hubungan industrial membutuhkan keseimbangan antara pengusaha dan juga pekerja agar terciptanya hubungan yang harmonis dan juga efektif. Nah, keselamatan kerja ini menjadi alat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan juga produktif, sehingga memperbaiki hubungan antara pekerja dan juga pengusaha tentunya. Yang kedua, yaitu pencegahan kecelakaan kerja. Keselamatan kerja bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat hubungan kerja dan lingkungan kerja. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan mutu pekerjaan tentunya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan peralatan kerja yang aman, dan yang terakhir yaitu penyesuaian peraturan-peraturan yang ada. Keselamatan kerja ini memainkan peran dalam penyesuaian peraturan-peraturan sebelum, selama, dan setelah bekerja, seperti jam kerja, istirahat, pengupahan, perlindungan, dan juga penyelesaian penyelisihan industrial, seperti itu. Baiklah, sekian video kali ini di sesi dosen bertanya mahasiswa menjawab edisi PAS atau penilaian akhir semester manajemen sumber daya manusia. Saya Muhammad Amar Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Dadah.